tentang vonis Fadel. Secara jujur, sebagai orang yang pernah menangani Fadel, saya amat sangat prihatin. Kalau boleh saya katakan, saya berduka. Kenapa? Dengan dia divonis 9 tahun di PN Jakarta Selatan, dibanding divonis 12 tahun. Ini menurut saya ada ketidakcermatan dari kuasa hukum yang barangkali menangani Fadel. Kenapa? Karena kuasa hukum ini kan saya diminta tuh oleh Pak Bajide, Pak Umar ya. Karena ada orang yang minta jadi pengacara Fadel. Saya setuju, datang ke rumah saya terima. Tapi saya ingatkan, Pak, hati-hati, ini ancaman hukumnya berat. Apalagi ini ada akumulasi, ada tuduhan aborsi, dugaan aborsi, ada dugaan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, dan ada miskomunikasi menurut saya ya, karena ternyata dari aspek yang memberatkan dari PT itu katanya sampai aborsi itu 2 kali. Kalau merujuk pada keterangan Fitri Salhutero ke saya, ketika dia akan menjadi saksi meringankan bagi Fadel, itu keterangan itu sudah dicabut oleh Loli, kata Fitri. Tentu Fitri katanya dapat info ini dari kuasa hukumnya. Nah sekarang yang memberatkan itu kata Humas dari Pengadilan Tinggi DKI, ada 2 kali aborsi, yang itu atas permintaan dari saudara Fadel kepada Loli. Nah, kalau posisinya begini berat situasinya, saya kira harus punya strategi. Nggak boleh monoton begitu, sehingga akhirnya 12 tahun. Nah, dengan dia kasasi, saya khawatir nanti maksimal tambah berat lagi. Jadi, saya kira Oya Abdul Malik selaku ketua tim selama ini nggak pernah komunikasi sama kita ini orang. Saya nggak juga kenal dia. Mereka minta tolong kepada Pak Umar datang ke saya terima. Saya nunggu. Harusnya kalau Oya Abdul Malik cerdas, dia bicara dengan saya, bicara sama Rahmat. Kenapa? Karena kronologis awal itu kita tahu semua. Bagaimana cerita Loli ke saya, bagaimana cerita Fadel ke saya, itu perlu disinkronisasi. Tapi dia tidak datang, ya udah kita nggak kasih informasi dong. Maka jadilah putusan 12 tahun. Putusan ini sangat saya sesalkan, dan menurut saya untuk kasasi sebaiknya saudara Oya Abdul Malik ya diskusi lama kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau Nikita Mirzani sebagai ibu ya saya kira dia pasti akan sangat marah karena anaknya diperlakukan begitu. Jadi kalau dia merasa bahwa putusan itu masih setimpal bahkan kurang berat, wajar-wajar saja. Karena dia sebagai pelapor dan ibu dari Loli. Nah situasi ini tidak mudah bagi Fadel dan ibunya. Saya lihat ibunya loh, 9 tahun aja udah pingsan. Kalau ini 12 tahun dijalani 2/3, berarti 7 tahun sampai 8 tahun bro. Dan ini yang 1 miliar saya yakin dia nggak bisa bayar denda itu. Artinya nambah lagi 6 bulan karena subsidiarnya itu. Kalau dia nggak sanggup, maka diganti dengan penjara 6 bulan. Berarti 12 tahun 6 bulan dong. Ini kan saya minta bukan dengan bicara
di media saya lihat bilang, oh ini dunia, Anda boleh putus suka-suka Anda, nanti di akhirat nggak ada di sana pengacara, nggak ada yang bela. Ya, orang semua tahu itu. Tapi kalau kita tracking, kenapa Fadel bisa bertahan 6-7 bulan di tangan kita, tidak jadi tersangka? Karena kita melakukan komunikasi yang intens, mencari celah hukum yang bisa membantu dia. Jadi, sebagai seorang mantan kuasa hukum Fadel, ya saya menyampaikan ini bukan saya menyalahkan. Oh ya, bukan. Tapi setidaknya saya menyesalkan, ajak dong kita komunikasi, karena file itu ada di kita, dalam pengertian memori kita masih kita ingat, apa saja yang diceritakan Fadel kepada kami, apa saja yang diceritakan oleh Loli kepada kami, apa saja yang diceritakan Martin kepada kami, oleh Pak Umar kepada kami, oleh Ibu Titin kepada kami, oleh Bintang, juga Bintang ya nama, kepada kami. Terutama Loli, ini disinkronisasi. Maka, kalau itu dielaborasi kemarin, ketika menyampaikan pledoi, dan duplik, termasuk memori, banding, saya kira ini sangat baik. Jadi, untuk Fadel, sekali lagi saya nyatakan prihatin, dan kami berharap dan berdoa semoga Fadel sabar dan tabah. Mudah-mudahan kasasinya peringan oleh Hakim Mahkamah Agung, dan ini menjadi pelajaran juga bagi kita semua, terutama anak yang di bawah umur. Abang bilang harusnya Oya itu berkomunikasi dengan abang karena abang memegang file, ada percakapan informasi antara abang, Loli segala macam. Berarti bisa dibilang abang juga pengen bergabung dengan Oya. No, bukan bergabung, kita udah lepas, kan datang dong ke kita diskusi. Apa sih susahnya diskusi sama kita? Tapi kan sudah abang bukan kuasa hukum aja. Kalau kita cermat, kan dia tahu nih kan berapa bulan sama saya. Kalau dia cermat, dia mungkin sungkan ke saya, ngomong ke Rahmat. Kan saya tanya Rahmat, Mat, kamu pernah nggak dihubungi oleh Oya? Nggak pernah. Maksud saya, untuk membantu Fadel, tidak salah kalau dia komunikasi sama kita. Bang, gimana Bang Rasman kira-kira kemarin? Info dari Fadel itu yang abang dengar apa? Karena yang dia dengar kan Fadel, sama nggak keterangan Fadel sedih nama ke saya? Kan begitu. Kemudian, bagaimana dia melakukan pembelaan di persidangan kalau dia tidak cukup tahu bagaimana info dari Loli ke saya? Harusnya ditanya ke saya, tanya Bu Ade. Karena Loli itu 24 jam itu dengan Bu Ade waktu itu. Dan ada rekamannya di kami. Nggak pernah ditanya gitu loh. Bukannya itu sia-sia, Bang. Maksudnya kan sudah terbukti aborsi 2 kali. Tapi apa emang masih bisa gitu diselamatkan dengan komunikasi antara Oya dan mantan Oya? Ya, itu tadi yang saya katakan. Yang setahu saya ya, maaf ya, ketika dia jadi tersangka, masih kami pegang. Dalam pengakuan itu oleh Ibu Kanit ke saya, ya, Ibu Citra Dewi, dia mengatakan di situ yang kami dengar langsung pengakuan itu sekali. Pengakuan oleh Loli, bukan pengakuan oleh Fadel. Tiba-tiba saya lihat di putusan PT kemarin 2 kali. Nah, maksud saya, kita kalau megang satu klien, terus klien ini ada kuasa hukum yang lama, nggak salah kalau kita berdiskusi. Contoh, ketika saya pegang Fadel, ada Bangkit, ada Gue Rangga, datang ke rumah, saya tanya, gimana, kasih informasi dong. Jadi kita sinkronis, kan mau bela klien, bukan mau ego-egoan ini. Ya, saya menganggap bahwa ya dengan dia 12 tahun, saya mau katakan ya gagal dia menjadi kuasa hukum. Apa saya katakan saya kecewa. Ya kalau kasus saya dengan Rasman, ya kita lihat aja. Ya buktinya sekarang diterima 6 bulan. Kenapa kita berani dan kita bertarung di peradilan itu, kita berani membuka fakta dan akhirnya Iklima mengaku bahwa ada perbuatan itu. Hanya saja katanya, kan Otman juga ngomong di luaran, harusnya lapor dulu ke polisi baru saya dibuka gitu. Lah, itu kan perspektif dia. Kalau perspektif saya beda lagi. Tapi kan yang jelas saya berhasil menunjukkan bahwa ada kuasa hukum ke saya
ada pencabutan kuasa, ada pengakuan, ada chattingan. Hotman tidak membantah itu. Hanya saja katanya saya tidak lapor dulu ke polisi, ada dumasnya. Nanti dikaji. Tapi karena sudah bertempur berkelahi, ribut kecil-kecilan dengan hakim, mungkin masih agak-agak dendam-dendaman, makanya nggak clear. Saya percaya hakim PT dengan hakim Mahkamah Agung, insya Allah mereka akan netral memandang itu. Begitu. Bang, terkait aborsi bang, karena abang waktu masih jadi lawyernya itu sempat menyangkal bahwa adanya aborsi bang, terlepas dari pencabutan BAP oleh Loli ya bang ya, itu mungkin klarifikasi dari abang seperti apa bang? Ya saya jelasin. Loli ngomong ke saya dan Bu Ade tidak pernah melakukan hubungan mereka. Kalau tidak pernah melakukan hubungan badan, mana mungkin aborsi? Kan harus hamil dulu baru aborsi. Dan pada saat itu saya ngomong ke Fadel, kalau Loli membuat pengakuan dia aborsi, secara hukum Loli bisa dipidana. Ancaman hukumannya 4 tahun. Itu saya ngomong. Karena aborsi itu tidak perbuatan sendiri oleh si Fadel. Nggak ada urusan anak di bawah umur di situ. Dia melakukannya secara sadar. Bisa dipidana. Tapi waktu itu kalau kita bicara aborsi, yang mau diperiksa mananya? Ya, katanya dengan cara minum obat. Ada video call, yang mana videonya? Nah ini kan pengakuan ke pengakuan gitu. Makanya saya ingin mengatakan bahwa urusan aborsi sebenarnya sulit untuk dibuktikan. Makanya jangankan 2 kali, 1 kali saja sulit untuk dibuktikan. Nah tiba-tiba di dalam putusan PT mengatakan 2 kali. Dan si Fadel meminta maaf di persidangan itu dan mengakui. Nah saya bingung nih, ngakui 2 kali apa sekali? Apakah boleh dengan 1 orang saja bisa lolos? Misalnya Fadel yang dihukum terus Lolinya tidak. Kan kalau dia menggunakan kacamata cermat, saya kira itu. Dan saya yakin Nikita Mirzani juga sebagai ibu dari Loli, kalau dilakukan approach komunikasi yang baik benar, ya, karena saya sudah tidak pegang lagi, oke lah mungkin Nikita sakit hati ke saya karena saya anaknya lari ke saya padahal saya sudah tahu, mungkin marah. Tapi kalau dia melakukan pendekatan, saya yakin juga Nikita Mirzani punya nurani, saya yakin. Tapi tidak dilakukan oleh kuasa hukumnya, sehingga vonis dimaksud bukan ringan malah tambah berat. Itu pertimbangan. Jadi selama abang jadi kuasa hukumnya Fadel itu sama sekali nggak aku dia ya bang ya? No, baik oleh Fadel, baik oleh Loli. Jangankan aborsi, hubungan badan aja enggak. Kan sudah hampir SP3 itu. Kalau hubungan badan tidak, bagaimana mau hamil? Kalau tidak hamil, bagaimana mau aborsi? Kan begitu. Rangkaiannya kan begitu, step-stepnya. Ada yang mengisi bibit ke sawah, jadilah bercocok tanam, baru tumbuh. Kalau nggak ada, bagaimana manennya? Gitu. Kira begitu. Cuma persoalannya dipanen sebelum jadi, itu saja. Jadi ini keliru. Ya, jadi kami menyajikan fakta itu dengan terang-benderang. Sayang sekali, ini saya buka ini kan udah keputusan banding, ini tidak sedikit pun kami ditanya tentang perkembangan kasus ini. Ya sudah, jadi seperti ini. Jadi pengacara bukan mau cerita tentang surga dan neraka di persoalan ini. Ini persoalan nasib orang 12 tahun divonis. Itu. Berarti artinya bukan emang benar Fadel waktu abang masih jadi pengacara, ya Fadel itu dia bohong ya bang ya, itu bukan strategi hukum abang berarti ya? No. Saya bilang sama Fadel, you bohong, kami tinggalin. Memang waktu itu dia tidak mengakui. Makanya saya kaget sampai dia ditahan. Dia mengatakan tidak. Oh, saya panggil bapaknya, saya panggil Martin, saya panggil Fadel. Ada Rahmat, ada Kanit, ada penyidik. Ternyata Loli merubah BAP. Tapi dia tetap mengatakan bahwa saya tidak melakukannya. Tiba-tiba di persidangan minta maaf dan mengakui. Fitri bilang ke saya, bang, aku diminta sama Oya Abdul Malik bang untuk meringankan Fadel. Aku mau, boleh silakan. Dia mau, dia lakukan. Dia bilang katanya dicabut keterangan tentang aborsi. Tapi putusan PT mengatakan bukan sekali, malah 2 kali. Bingung juga saya.
Itu yang memberatkan sehingga jadi 12 tahun. Begitu. Bang, abang kan pengen gitu komunikasi, pengen Oya komunikasi dengan abang gitu. Bukan pengen. Saya kira sebaiknya dia komunikasi sama kita dan sekarang masih terbuka pintu. Ini kan nasib orang. Saya saja nasib saya 1,5 tahun. Saya juga masih keberat. Mungkin apa 12 tahun, bro. Apa yang mau abang kasih strategi? Ya saya mau bilang kepada Oya, kamu nggak apa-apa komunikasi sama saya. Tidak akan turun reputasimu, Oya, kalau diskusi sama saya. Ini bukan masalah senior nggak senior ini, pengacara ini. Tapi bagaimana kita menempatkan diri kita. Nggak perlu malu di sini, nggak akan juga naik nama saya kalau Oya datang ke saya. Nggak akan turun juga nama saya. Rasman itu udah legend dikasih Allah Ta'ala sebagai seorang lawyer, oke? Apakah menurut abang ada hal-hal yang Oya tidak tahu, sedangkan abang tahu gitu? Ya bisa jadi, Apa itu? sangat banyak. Apa itu, Bang? Saya tidak, sekarang saya tanya. Loli cerita nggak ke dia sebelum Loli membuat pengakuan yang berbeda? Loli itu merubah BAP. BAP pertama mengatakan tidak ada hubungan, tidak ada aborsi. BAP kedua dia robah. Oke? Loli datang ke saya, datang ke istri saya. Pasti Loli dia tidak dapat informasi Oya ini. Nggak mungkin. Kan nggak datang juga. Kan setelah dia lari dari Sepol datang ke saya, kita antar ke Polda, ke rumah sakit Ramat Jati. Anda juga ada di sana. Kemudian dia balik ke ibunya. Relatif, saya yakin Oya Abdul Malik dan tim tidak komunikasi dengan Loli. Kalau itu disanding dengan informasi kami, kuat sekali. Sebenarnya kalau mereka minta saksi istri saya pun bisa menolong juga. Tapi karena tidak komunikasi sama kita, ya monggo. Kalau dijadikan Bu Ade saksi, keren. Dia bukan penerima kuasa kok. Dia tahu informasinya kok. Tapi sudahlah, saya kira itu saja. Ya saya hanya berharap Nikita Mirzani memaafkan Fadel. Atau dia sudah 12 tahun. Nanti juga di kasasi sudahlah. Kita berdoa. Ya kita ini semua sabar. Saya juga lagi ditimpa masalah. Mudah-mudahan urusan kita semua lancar dan dilindungi oleh Allah SWT. Oke, cukup.